Komnas HAM meminta polisi kembali menyelidiki dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut kekerasan seksual menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan Brigadir Joshua. Indonesia itu akhirnya Komnas HAM hari ini menyerahkan laporan rekomendasi kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Salah satu rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM adalah meminta polisi melanjutkan investigasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi di Magelang dan menjadi latar belakang perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait kesimpulan serta rekomendasi Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Joshua, telah bergabung bersama kami Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Ahmad Taufan. Selamat malam. Baik, Pak, rekomendasi mengenai pelecehan seksual yang terjadi ini atas keterangan dari siapa, Pak? Ya, yang pertama harus diperjelas ya, bahwa itu bukan fokus utamanya. Fokus utama dari kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM adalah extrajudicial killing. Yang kedua, ada peristiwa yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Baik. Jadi ini kan nanti orang bahas soal kekerasan seksual itu sebagai topik utama, kan di media-media jadi itu yang dibahas paling utama. Itu kan poin terakhir dari kesimpulan dan rekomendasi ya. Baik, tapi kalau kan kita mau bicara pelecehan seksual karena ya, ini yang menjadi penyebab untuk membunuh Brigadir Joshua. Iya, itu kan dugaan kita bilang, katakan ya. Jadi dugaan ini nggak bisa kita tutup begitu saja. Orang banyak salah ya. Yang tempo hari di SP3 itu yang dugaan pelecehan seksual di Duren 3. Tapi sekarang kepolisian, penyidik meneruskan nggak? Meneruskan, buktinya dalam rekonstruksi kan itu ditampilkan. Hanya memang peristiwa kekerasan seksualnya tentu tidak direkonstruksikan. Tapi setelah itu misalnya bagaimana Ibu Putri ditampilkan dalam rekonstruksi itu, meminta pertolongan dari KM, minta pertolongan dari Susi, kemudian minta pertolongan dari RR, Richard, kemudian memanggil almarhum Joshua ke ruangannya. Itu kan sebenarnya bagian dari peristiwa atau setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi atas pengakuan dari Ibu PC. Itu yang kemudian terjadi peristiwa itu, kemudian setelah besoknya dia pulang ke Jakarta, dia bercerita ke suaminya FS. Nah, FS itu marah kemudian memanggil anak buahnya, merencanakan eksekusi. Jadi dugaan ya, sekali lagi harus kita katakan dugaan kekerasan seksual itu tidak bisa kita hilangkan dari konstruksi peristiwa ini karena dia memang ada. Baik, dan karena itu Komnas HAM meminta supaya itu didalami dan dibuktikan ada atau tidak itu. Kalau nggak ada berarti dia harus dihilangkan. Akan jadi pertanyaan, apa motifnya FS membunuh Joshua? Kan harus dicari. Kalau bukan karena kekerasan seksual, lantas apa? Kan nggak mungkin orang membunuh ajudannya, orang dekat sama dia tiba-tiba tanpa alasan, kan itu. Sekarang alasan yang dibangun karena dia marah. Marah kenapa? Karena ada kekerasan seksual terhadap istrinya. Nah, mana bisa kita hapus itu? Baik, kekerasan seksual yang dimaksud Ibu Putri ini seperti apa? Karena informasi yang beredar ini adalah mencoba membopong Ibu Putri seperti itu. Apakah itu dinilai sebagai kekerasan seksual oleh Ibu Putri? Itu kalau dalam rekonstruksi kemarin diperhatikan baik-baik, itu tanggal 4. Ya, jadi ada ya upaya yang menurut kesaksian mereka ini itu almarhum mengajak RE, Richard itu untuk membopong Ibu PC, tapi dimarahi sama KM, kan begitu. Itu tanggal 4. Tanggal 7 malam, menurut keterangan mereka termasuk pengakuan dari Ibu PC ini, terjadilah kekerasan seksual. Yang kemudian dalam rekonstruksi diperlihatkan itu, kekerasan seksualnya sih enggak, kan itu kan perbuatan yang seperti itu kan enggak mungkin ditampilkan, kan diperlihatkan semua itu melalui saluran media live ya oleh TV-nya Polri. Nah, tapi bagian-bagian sebelum dan sesudahnya kan diperlihatkan. Misalnya tadi saya katakan dipanggil KM, dipanggil RR, dipanggil Richard, dipanggil almarhum Joshua. Itu dalam kaitan apa? Dalam kaitan persoalan yang terjadi, kekerasan itu.
Besoknya mereka kemudian dalam rekonstruksi ya, itu juga di BAP kan berarti juga seperti itu. Besoknya akhirnya mereka memutuskan pulang lebih awal. Sebetulnya rencananya pulangnya bukan tanggal 8. Sampai di Jakarta, bertemu suaminya, naik di lantai 3. Ini rekonstruksi loh. Iya, baik. Dia mengadu, makanya yang ada di peluk itu loh, kalau kita lihat tuh, yang di peluk itu. Kan dia nangis itu sama suaminya. Digambarkan begitu. Nangis, kemudian dia cerita, ini sekarang itu dia tampilkan tuh. Dia kemudian cerita apa yang terjadi. Marahlah nih FS ini suaminya. Kemudian dia perintahkan itu anak buahnya KM, RR sama RE. Tapi RR tidak mau disuruh menembak. Akhirnya yang mengeksekusi adalah RE. Jadi rangkaian peristiwa ini ada yang disebut sebagai dugaan kekerasan seksual. Kalau kita hilangkan dari seluruhan cerita, maka pertanyaannya FS ini membunuh Joshua dengan tujuan apa? Baik. Nah makanya harus dibuktikan. Kalau nanti ternyata itu tidak terbukti, berarti penyidik harus mencari motifnya. Apakah ada motif lain? Motif ekonomi kah? Motif yang lain kah? Baik. Yang selama ini dispekulasikan juga oleh banyak pihak. Begitu maksud dari simpulan dan rekomendasi Komnas HAM. Jadi kita tidak menjudgment. Motif ini kan yang memang terjadi, jadi gitu. masih disimpan oleh pihak kepolisian dan rencananya akan dibeberkan nanti ketika persidangan. Tidak, salah. Nah, tidak tapi disimpan. apakah ada keterangan dari Putri Chandrawati yang kemudian kontradiktif saat pelecehan seksual terjadi? Mungkin ada keterangan dari Eliezer yang ternyata berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati mengenai pelecehan seksual ini, Pak Ahmad Taufan. Tidak ada perbedaan. Hanya di awal itu oleh FS diskenariokan terjadi tanggal 8 di Duren 3. Nah, kan begitu. Untuk melengkapi cerita dia nanti akan ada tembak-menembak, kan gitu skenario. Jadi kebohongan itu dibangun oleh FS. Tapi Ibu Putri ini ketika didalami dia bilang, saya tetap mengatakan bahwa ada peristiwa ini. Nah sekarang kembali kepada konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Kita hilangkanlah misalnya ada kekerasan seksual itu. Pertanyaannya, mengapa dengan motif apa FS membunuh Joshua? Nah kan gitu. Asumsinya kalau seandainya nanti pendalaman oleh penyidik tidak menemukan adanya kekerasan seksual, berarti tugas penyidik berikutnya adalah mencari alasan lain kenapa FS membunuh dengan begitu sadis ajudannya bernama Joshua. Baik. Artinya, jadi ini penting untuk membuka konstruksi peristiwa. Kalau enggak nanti ya di pengadilan ya bisa pasti akan muncul itu. Nggak mungkin kan FS kan kalau ditanya dia kenapa membunuh kan dia jawab yang sama. Ibu PC ditanya apakah benar, dia pasti jawab benar. Baik, artinya kita masih bersama-sama menunggu mengenai motif dari kasus pembunuhan dari Brigadir Joshua ini ya Pak Ahmad Taufan. Terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM telah bergabung bersama kami dan juga kami akan nantikan seperti apa kelanjutan dari rekomendasi Komnas HAM kepada pihak kepolisian. Terima kasih Pak, sehat selalu.